Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Raihan. Aku pewaris tunggal dari perusahaan jasa transportasi terbesar ketiga di kota ini. Hidupku bisa dibilang sempurna dari luar. Punya rumah sendiri, mobil lebih dari satu, dan bisnis keluarga yang tinggal aku lanjutkan. Tapi dari semua yang aku punya, hanya satu yang belum benar-benar kupastikan, cinta. Alia, tunanganku, adalah gadis yang nyaris sempurna. Cantik, pintar berbicara, punya penampilan yang menawan. Kami bertemu 2 tahun lalu dalam sebuah acara bisnis. Sejak awal, dia terlihat sangat tertarik padaku, atau mungkin lebih tepatnya, pada siapa aku. Waktu berlalu, hubungan kami semakin serius. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai resah. Alia terlalu terpaku pada hal-hal yang berkilau. Dia tak pernah ikut saat aku mengunjungi panti asuhan atau rumah-rumah karyawan. Tapi dia selalu semangat kalau aku mengajaknya ke restoran bintang 5 atau butik ternama. Entah kenapa, aku jadi bertanya-tanya, kalau aku bukan Raihan, pewaris perusahaan, apakah dia masih akan mencintaiku? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen, memandangi lampu kota yang gemerlap. Di tangan, secangkir kopi yang rasanya tak lebih pahit dari pikiranku. Apa dia benar-benar mencintaiku, atau cuma mencintai nama belakangku? Pertanyaan itu terus terulang-ulang seperti kaset rusak. Hingga satu ide nekat muncul di kepalaku, aku akan menyamar. Bukan untuk main-main. Tapi aku butuh tahu kebenaran. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Alia saat dia tidak mengenal siapa aku. Apakah dia masih bisa menghormati orang lain yang tidak berpakaian bagus? Apakah dia masih punya empati saat berhadapan dengan orang yang tak punya nama? Keesokan paginya, aku berbicara dengan Om Hadi, adik dari almarhum ayahku. Dia punya jaringan tempat parkir di beberapa area perbelanjaan. Untungnya, beliau tidak banyak tanya. Kamu yakin, Han? Ini pekerjaan lapangan. Panas. Capek. Aku tersenyum kecil. Justru itu yang aku mau, Om. Aku ingin lihat dunia dari sisi yang berbeda. Dan hari itu, mulailah perjalanan baruku sebagai Ray, bukan Raihan yang biasa naik mobil mewah dan masuk lewat pintu VIP. Aku pakai kaos polos lusuh, celana bahan lama, dan sepatu yang sudah nyaris tak berbentuk. Aku berdiri di bawah terik matahari, membantu mengatur parkir motor dan mobil. Rasanya asing, tapi justru disitulah aku merasa lebih hidup. Anehnya, hari itu tak terasa seburuk yang kuduga. Beberapa orang tersenyum padaku. Seorang ibu mengucapkan terima kasih setelah kubantu mengangkat tas belanjaannya. Dan Dira, seorang gadis penjaga kios pulsa, menawarkan air minum saat aku kelelahan. Mas Ray, haus ya? Nih, air dingin. Gak usah bayar. Aku kaget. Ini kali pertama aku dipanggil dengan nama itu, dan kali pertama juga aku merasakan kebaikan yang tulus. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sambil meneguk air itu, aku menatap ke arah jalan raya. Ada mobil yang familiar lewat. Mobil Alia. Kupikir, belum saatnya dia tahu aku ada di sini. Belum. Tapi waktu itu akan datang. Dan aku tak tahu apakah aku siap dengan jawaban yang akan kutemukan. Pagi ini, sinar matahari belum terlalu tinggi, tapi keringat sudah membasahi punggungku. Hari kedua aku bekerja sebagai tukang parkir, dan entah kenapa rasanya seperti hidup yang sama sekali baru. Tidak ada klakson mobil pribadi, tidak ada ruang kerja ber-AC, dan tidak ada asisten yang menyiapkan kopi. Hanya peluit kecil, rompi oranye pudar, dan teriakan sopan dari para pengendara yang buru-buru. Mas, geser dikit ya. Mas, mobil ini mundur aja, udah penuh di depan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku belajar satu hal hari ini. Di tempat seperti ini, siapapun bisa marah padamu, dan kau tidak boleh membalas. Semua harus ditelan dalam diam. Aku mulai menyadari betapa banyaknya orang yang tidak melihat manusia di balik pekerjaan sederhana seperti ini. Mereka hanya melihat seragam, peluit, dan bau keringat. Bukan nama. Bukan hati. Tapi justru di situ, aku merasa sedang melihat dunia yang selama ini tak pernah kujamah. Dan seperti hari sebelumnya, Dira kembali menyapaku. Mas Ray, udah sarapan belum?
Katanya sambil menyodorkan sekotak nasi uduk dengan senyuman tulus. Aku tertegun. Kok baik banget sih kamu? Dia hanya tertawa kecil. Karena gak semua orang di dunia ini harus dibayar buat bisa peduli. Jawabannya mengena. Jauh lebih dalam dari basa-basi Alia saat bertanya, kamu udah makan? Hanya karena ingin diajak ke restoran mahal. Dira berbeda. Bukan hanya sikapnya, tapi caranya memandang dunia. Matanya jujur. Dan mungkin, itu yang membuatku nyaman. Tapi kenyamanan itu tak bertahan lama. Menjelang siang, dari kejauhan aku melihat sosok yang membuat langkahku berhenti. Rambut panjangnya diikat rapi, wajahnya dihiasi kacamata hitam, dan langkahnya cepat seperti biasa. Itu Alia. Tanganku refleks gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menunduk sedikit. Jangan sampai dia melihat wajahku. Aku belum siap. Tapi aku juga penasaran. Bagaimana sikapnya terhadap tukang parkir? Dia datang bersama temannya. Mobilnya diparkir agak miring, dan salah satu motor hampir tersenggol. Aku buru-buru membantu mengarahkan, mencoba memperbaiki posisi. Namun, belum sempat aku mengucap apapun, dia melirik ke arahku, dan mendesis. Hati-hati dong. Kalau gak bisa kerja yang benar, ngapain jadi tukang parkir? Aku terdiam. Suara itu. Tatapan itu. Sinis, tajam, dan sama seperti saat dia bicara pada pelayan yang lambat menyajikan minumannya. Tapi kali ini, aku yang jadi korbannya. Dia tak mengenaliku. Atau mungkin, dia memang tak pernah benar-benar mengenal siapa aku. Aku menunduk lagi, menahan napas dan rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Dan saat dia berjalan menjauh, aku tahu. Ujianku baru saja dimulai. Dan aku belum tahu seberapa dalam luka yang harus kutelan demi menemukan kebenaran. Sejak Alia berlalu dengan tatapan sinis dan suara tinggi yang menggema di kepalaku, dunia seolah berubah warna. Aku masih berdiri di bawah terik matahari, tapi rasanya jauh lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena angin, tapi karena hati yang perlahan membeku. Aku pikir, menyamar akan jadi hal yang menegangkan tapi menyenangkan. Ternyata tidak. Ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Karena ketika orang yang kamu cintai memperlakukanmu seperti tak berarti, sakitnya jauh lebih dalam dibanding apapun. Hari itu berlalu lebih lambat. Aku kehilangan semangat, kehilangan senyum. Bahkan ketika Dira membawakan teh manis hangat di sore hari, aku hanya bisa mengangguk tanpa banyak kata. Mas Ray, kamu kenapa? Biasanya cerewet banget, tanya Dira sambil duduk di sampingku di dekat troli belanja kosong. Aku tersenyum tipis. Cuma, kaget aja. Dunia ini ternyata gak sesederhana kelihatannya, ya. Dira menatapku lama, seolah berusaha membaca pikiranku. Tapi kemudian dia menunduk dan berkata pelan, emang gak semua orang bisa lihat hati dari balik baju lusuh, Mas. Aku nyaris menahan napas mendengar kalimat itu. Bagaimana mungkin seseorang yang tak tahu apapun tentangku, bisa berkata tepat seperti yang sedang kurasakan? Malamnya, aku kembali ke apartemen kecil yang kusewa khusus untuk penyamaran ini. Bukan penthouse seperti biasanya, hanya kamar petakan dengan kasur tipis dan kipas angin berdengung. Tapi anehnya, aku bisa tidur lebih tenang di sini. Lebih jujur. Sebelum tidur, aku membuka album foto di ponselku. Foto-foto lamaku bersama Alia. Tertawa di pantai, dinner di rooftop, menghadiri gala dinner perusahaan. Semua tampak sempurna. Tapi kenapa yang dia ingat hanya aku sebagai Raihan, pemilik mobil mewah dan kartu kredit tak terbatas? Kenapa saat aku menjadi Ray yang tak punya apa-apa, dia bahkan tak sudi menatapku 2 detik? Keesokan harinya, aku datang lebih pagi ke lokasi parkir. Kali ini aku tak hanya diam. Aku ingin tahu lebih banyak. Bukan hanya tentang Alia, tapi tentang dunia tempatku menyamar. Aku mulai bicara dengan Om Hadi lebih dalam. Tentang gaji tukang parkir, tentang sistem kerja, dan tentang cerita-cerita orang kecil yang sering tak terdengar. Ternyata banyak yang bertahan hidup dengan kejujuran meski dipandang rendah. Tiba-tiba, rasanya seperti aku sedang disadarkan, bahwa selama ini, aku mungkin hidup di Menara Gading. Jauh dari realita. Dan sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di parkiran. Seorang pria turun, memanggilku dengan ketus karena aku terlambat membuka pintu. Tukang parkir, bukain pintu dong. Lama banget sih.
Aku tergesa dan membungkuk minta maaf. Tapi di kursi penumpang belakang, aku melihat wajah yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Alia. Lagi. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di sampingnya, duduk seorang pria berpakaian necis dengan jam tangan yang kutahu harganya setara uang muka rumah. Dan mereka tertawa, terlalu akrab. Aku mundur perlahan, menatap dari kejauhan, tanpa bisa berkata apa-apa. Ternyata dunia ini gak sesederhana yang kupikir. Bahkan cinta pun bisa punya harga. Aku masih berdiri di pinggir parkiran, peluit di tanganku terasa dingin. Suara tawa Alia dan pria di sampingnya masih terngiang di telingaku, jernih dan menusuk, seperti peluru yang tak kelihatan tapi menghantam tepat di dada. Kupikir, mungkin dia tak tahu aku di sana. Atau mungkin dia tahu, tapi tak peduli. Entahlah, yang jelas hari itu aku tak melihat sedikit pun rasa kehilangan di wajahnya. Padahal sudah hampir 2 minggu aku menghilang dari hidupnya tanpa kabar. Kalau dia benar mencintaiku, setidaknya dia akan mencari. Menanyakan. Mencoba menghubungi keluargaku. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun pesan darinya. Bahkan keberadaannya di parkiran ini bukan karena mencariku, melainkan hanya kebetulan. Dan seperti tak cukup menyakitkan, sorenya aku melihat dia berdiri di dalam minimarket, tertawa dengan pria yang sama. Pria itu menatapnya seperti dunia hanya berisi dia seorang. Dan Alia menerima tatapan itu dengan manja. Dunia seolah bergeser sedikit. Bukan hanya karena cemburu, tapi karena aku baru menyadari, apa yang kupikir sebagai cinta selama ini mungkin cuma ilusi yang dibungkus rapi oleh status dan kemewahan. Sambil menata kerucut parkir yang sempat jatuh, aku mencoba menenangkan diri. Tapi langkahku goyah saat Alia keluar dari minimarket dengan tangan penuh belanjaan dan tanpa sadar menjatuhkan salah satu kantong kertasnya. Aku refleks mendekat dan membungkuk untuk membantunya. Tapi saat aku mengangkat kantong belanja itu dan menyerahkannya padanya, dia menatapku dengan tatapan asing. Bukan tatapan cinta. Bukan bahkan sekadar rasa hormat. Tatapan itu seperti berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kamu menyentuh barangku?" Dia mengambil kantong itu cepat-cepat dan berkata pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk kudengar. "Jangan sentuh barangku pakai tangan kotormu, ya." Aku terpaku. Suaraku tercekat. Ingin tertawa. Ingin menangis. Wanita yang seharusnya menikah denganku dalam beberapa bulan, baru saja menghina aku, tunangannya sendiri, tanpa tahu siapa aku di balik seragam lusuh ini. Dan dia berjalan pergi begitu saja. "Mas Ray," suara Dira tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku buru-buru menyeka wajahku dan berusaha tersenyum. Tapi Dira menatapku lama, lalu ikut membantuku menyusun kerucut. "Kadang orang itu cuma ngelihat dari luarnya, ya," katanya lirih. Aku tak menjawab. Karena hatiku sedang runtuh dalam diam. Tapi satu hal pasti. Aku tak akan menyerah sampai ku tahu siapa Alia sebenarnya. Sampai ku tahu, apakah aku hanya rencana cadangan, atau sekadar alat baginya untuk naik kelas. Hari itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, tapi pikiranku sudah penuh dengan bayangan kejadian kemarin. Kata-katanya masih terus terngiang, seperti duri kecil yang menancap dalam, tak terlihat tapi terasa menusuk setiap kali aku mengingatnya. "Jangan sentuh barangku pakai tangan kotormu." Aku bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana bisa wanita yang dulu memelukku hangat dan berkata, "Aku gak peduli seberapa banyak hartamu, yang penting hatimu," sekarang bahkan jijik memandangku dalam seragam tukang parkir? Hari itu, aku memutuskan untuk diam, mengamati, dan menahan luka. Sampai akhirnya sebuah mobil SUV hitam berhenti perlahan di depan pintu swalayan. Itu mobil Alia. Lagi. Tapi kali ini dia sendirian. Wajahnya serius, sedang menekan-nekan ponsel. Mungkin sedang menghubungi seseorang, atau mungkin sedang membaca pesan dari pria kemarin. Entahlah. Aku tidak ingin tahu terlalu banyak, tapi juga tak sanggup berpaling. Mobilnya berhenti tepat di depanku. Dalam satu gerakan refleks, aku membuka pintu untuknya. Seperti yang biasa dilakukan tukang parkir lain pada mobil-mobil mewah. Dan saat aku membungkuk sedikit dan berkata, "Silakan, Mbak." Dia menoleh. Matanya menatapku. Langsung. Jarak kami hanya 0,5 meter. Detik itu juga jantungku nyaris berhenti.
Apa dia mengenaliku? Apa dia sadar siapa aku sebenarnya? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia mengerutkan kening, memutar mata malas, lalu turun sambil berkata datar. Cepetan dikit, ya. Nganggur aja kerja lambat. Aku membeku. Dia menatapku, tapi tidak melihatku. Dia mendengarku, tapi tak mengenali suara hatiku. Alia benar-benar tak tahu siapa aku. Atau lebih tepatnya, dia tak pernah benar-benar melihat aku, bahkan saat aku ada tepat di depannya. Ketika dia masuk ke dalam swalayan, aku hanya bisa berdiri mematung. Tak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi yang pasti, ada yang patah di dalam diriku. Lagi. Dan saat itulah, Dira datang membawa 2 teh kotak dingin. Seperti biasa, tanpa diminta, tanpa alasan. Dia menyodorkannya padaku sambil tersenyum kecil. Lagi panas banget ya hari ini. Tapi kamu kelihatan lebih capek dari biasanya. Aku menerimanya perlahan. Mataku masih menatap pintu swalayan. Dan bibirku hanya bisa berkata lirih. Aku capek, bukan karena matahari, Dir. Tapi karena orang yang kupikir mencintaiku, ternyata gak pernah benar-benar tahu siapa aku. Dira tak banyak bicara. Dia hanya duduk di sampingku. Diam. Tapi kehadirannya justru membuat sesak di dada ini terasa sedikit lebih ringan. Aku menatap botol teh dingin itu, lalu menghela napas panjang. Kalau dia tak bisa mengenaliku sebagai Ray, maka dia tak pantas mendampingiku sebagai Rayhan. Tapi ujianku belum selesai. Masih ada luka yang harus kubuka, sebelum aku bisa benar-benar menutup semuanya. Dan ternyata, luka itu dibuka lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, parkiran swalayan sedang padat-padatnya. Hujan sempat turun siang tadi, membuat area menjadi becek dan licin. Aku sudah berjibaku sejak pagi, mengatur mobil masuk keluar, menyusun motor yang sembarangan parkir, sampai membantu pengunjung tua yang hampir terpeleset. Tapi semua itu seolah tak ada artinya, saat mobil Alia datang lagi. Kali ini, dia datang bersama ibunya, Tante Siska. Sosok yang tak pernah terlalu menyukaiku, bahkan sejak pertama kali kami bertunangan. Dari dalam mobil, Alia melambai kecil ke arahku. Bukan karena mengenaliku, tapi karena mengira aku bagian dari staf swalayan yang harus tunduk padanya. Aku menelan ludah. Dadaku berdegup kencang. Tapi aku tetap mendekat, membuka pintu seperti biasa, sambil tetap menunduk. Cepat ya, Ray, katanya ketus sambil keluar. Jangan sampai mobil ini kotor karena beceknya jalanan. Panggil yang lain kalau kamu gak sanggup bersihin. Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai retak. Namun kejadian sebenarnya belum dimulai. Itu semua hanya pembuka dari luka yang lebih dalam. Beberapa menit kemudian, saat aku sedang sibuk mengatur ulang arah parkir mobil pengunjung lain, Alia memanggilku keras dari kejauhan. Mas! Hei! Ini kenapa mobil Mami diparkir di tempat kotor begini sih? Gak bisa kerja, ya? Orang-orang mulai menoleh. Ada yang tertawa pelan. Ada yang berbisik-bisik. Dan aku hanya bisa berjalan pelan ke arahnya. Saya cuma ngikutin alur parkir, Mbak, jawabku dengan suara setenang mungkin. Tapi Alia mendengus. Dasar tukang parkir gak punya otak. Udah jelek, lambat, gak becus kerja lagi. Kata-katanya menamparku, lebih keras dari pukulan manapun. Semua orang mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Dan aku hanya berdiri di sana, membeku. Wajahku mungkin lusuh, tapi hatiku jauh lebih kusut. Ibunya, Tante Siska, ikut bicara, dengan suara yang sengaja dikeraskan. Sudah, Alia, biar aja. Tukang parkir memang begitu. Gak bisa dikasih tanggung jawab. Untung kamu mau sama Rayhan, ya, beda kelas jauh. Aku nyaris ingin tertawa miris. Andai saja mereka tahu, orang yang sedang mereka hina ini, adalah Rayhan itu sendiri. Tapi aku tetap diam. Aku ingin tahu, sampai sejauh apa mereka menilai seseorang hanya dari rompi oranye dan noda di celana. Saat Alia berjalan menjauh sambil tetap mengomel, Dira tiba-tiba datang dan berdiri di sampingku. Mas Ray, suaranya pelan. Kalau kamu terus diam, kamu bakal habis sendiri. Aku menghela napas panjang, menatap Dira yang tak pernah sekalipun memandang rendah padaku.
Biarin aja, Dir. Karena luka paling dalam kadang perlu dibuka lebar-lebar, supaya bisa sembuh total. Dira menunduk. Dan aku tahu dia mengerti. Tapi sore itu, saat langit mulai gelap dan parkiran mulai sepi, aku duduk sendiri di sudut pos kecil sambil menatap langit. Hari ini, harga diriku diinjak-injak oleh wanita yang dulu pernah bilang ingin hidup bersamaku selamanya. Tapi anehnya, aku justru merasa satu langkah lebih dekat dengan kebenaran. Dan karena itulah, aku harus menyelesaikan ini. Sampai aku yakin. Bukan hanya tentang Alia. Tapi juga tentang aku sendiri. Tentang siapa yang akan berdiri di sampingku saat semua lapisan kemewahan hilang. Saat nama besar Raihan Darmawan berubah jadi sekadar mas tukang parkir. Malam itu, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku naik ke atap parkiran, duduk sendirian bersama angin malam dan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip jauh di bawah sana. Pikiranku penuh. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan rasa ingin tahu yang semakin membuncah. Kalau Alia bisa sebegitu bencinya hanya karena penampilanku, apakah cinta kami dulu juga hanya berdasar pada status dan harta? Aku menatap langit, menunggu jawaban dari bintang yang tak pernah bicara. Keesokan paginya, aku datang lebih awal. Aku mulai menandai pola, kapan Alia datang, di mana dia suka parkir, siapa yang bersamanya. Aku bahkan mencatat perubahan nada suaranya saat berbicara padaku, yang dia kira hanyalah tukang parkir rendahan. Semakin lama, aku makin yakin, Alia yang sekarang bukanlah Alia yang dulu. Atau mungkin, aku yang dulu terlalu buta melihat siapa dia sebenarnya. Di tengah semua itu, hanya satu orang yang tak berubah, Dira. Gadis swalayan yang selalu membawakan air minum saat aku kepanasan, yang diam-diam menyisihkan bekal untukku, yang tak pernah bertanya siapa aku, karena dia cukup sibuk menunjukkan bahwa dia peduli. Suatu hari, saat aku sedang mengatur motor di sisi swalayan, Dira tiba-tiba menarik lenganku. Mas Ray, aku tahu kamu bukan orang biasa. Cara kamu bicara, cara kamu memperhatikan orang, itu bukan dari orang yang cuma kerja parkir. Aku menoleh cepat. Jantungku nyaris berhenti. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, lanjutnya, tapi aku tahu kamu lagi nyari sesuatu. Atau, seseorang. Aku terdiam lama. Lalu akhirnya mengangguk. Aku lagi nyari, jawaban, kataku lirih. Dan aku harus tahu siapa yang masih berdiri buat aku, bahkan kalau aku bukan siapa-siapa. Dira tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, aku harap kamu nemu jawabannya. Tapi, jangan biarin dirimu terlalu lama terluka, Mas. Orang baik juga berhak bahagia. Aku hampir tak mampu berkata apa-apa setelah itu. Tapi malam itu, saat aku sendiri lagi di pos parkir, aku menulis satu kalimat besar di buku catatanku. Aku akan mengakhiri penyamaran ini, begitu aku tahu siapa yang mencintai Raihan, bukan hanya nama dan hartanya. Dan mulai malam itu, aku menyusun rencana. Bukan hanya untuk membuka kedua orang lain, tapi untuk membuka seluruh kebenaran. Jika cinta mereka tulus, maka mereka akan tetap memelukku meski tanganku kotor oleh oli motor. Tapi jika tidak, aku tahu siapa yang harus kulepaskan. Itu janji yang kutulis di buku catatanku, dan malam itu juga aku mulai menyusun langkah demi langkah. Sudah cukup jadi penonton. Sekarang saatnya aku jadi pemain utama, dalam cerita hidupku sendiri. Langkah pertamaku, mendekati orang-orang terdekat Alia. Aku tahu Alia punya lingkaran pergaulan yang eksklusif, rekan kerja di divisi kreatif, sahabat masa SMA, dan satu orang yang paling sering disebut, Vira, sahabatnya yang paling vokal soal standar hidup tinggi. Aku mulai memarkirkan motorku di dekat kafe tempat Alia dan Vira biasa nongkrong sepulang kerja. Dari balik kaca, aku bisa melihat mereka duduk berdua, membicarakan sesuatu, dan tak butuh waktu lama untuk tahu apa topiknya. Dan kamu tahu nggak? Cowok itu nyodorin brosur rental motor bekas ke aku. Padahal rambutnya aja lepek karena helm, kata Alia sambil tertawa, tawa yang menusuk telingaku. Ya Tuhan, Alia, kamu tuh udah level CEO, masa mau dicocokin sama laki-laki kayak gitu sih? Untung kamu cepat sadar sebelum benar-benar nikah, sambung Vira. Hatiku seperti ditampar. Berkali-kali. Tapi aku tetap diam. Karena aku butuh lebih banyak bukti. Langkah kedua, memperkuat posisiku sebagai tukang parkir yang mencurigakan. Aku sengaja membuat diriku terlihat lebih mencolok, bukan karena sok keren, tapi supaya mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya aku.
Kupakai jam tangan murah tapi posisinya selalu tepat waktu. Kubiarkan sepatuku bersih meski bekerja di bawah terik. Dan kadang-kadang, aku pura-pura membaca buku filsafat atau manajemen bisnis saat menunggu kendaraan. Dan benar saja, salah satu satpam di gedung itu mulai bertanya, "Mas Ray, lulusan mana sih sebenarnya?" Bahasa Mas Kok, enak banget didengar, ya? Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Saya cuma tukang parkir, Pak." Tapi hidup mengajarkan banyak hal. Hari demi hari, semakin banyak yang memperhatikanku. Termasuk Alia. Meski dia tetap mengabaikanku saat datang, tapi aku tahu, matanya sering menatapku diam-diam dari kejauhan. Seolah ada pertanyaan yang ingin ia ajukan, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk melontarkan satu kata pun. Aku berhasil. Penyamaran ini mulai membuahkan reaksi. Tapi satu hal yang tak kuperhitungkan adalah Dira. Gadis swalayan itu mulai menjaga jarak. Tatapannya tak lagi lembut seperti dulu. Bahkan senyumnya mulai berkurang. Suatu malam, ia menghampiriku dan bertanya pelan, "Mas Ray, kamu lagi pura-pura jadi orang lain, ya?" Aku menatapnya kaget. "Kamu curiga sama aku?" Dia hanya mengangguk pelan. "Bukan curiga, aku cuma takut. Takut kamu berubah setelah aku tahu siapa kamu sebenarnya." Aku tercekat. Dira bukan target dalam rencanaku. Tapi entah sejak kapan, dia menjadi benang yang menahan logika agar tidak jatuh jadi dendam. Tapi belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, suara klakson mobil memecah momen itu. Mobil mewah itu berhenti di depan pos parkir, dan kaca jendela terbuka perlahan. "Hei, kamu!" Suara itu menggema. Suara yang tak asing. Suara Alia. Dira melangkah mundur. Aku maju, pura-pura tak kenal. Tapi jantungku berdetak liar. "Besok sore aku mau ada event penting," kata Alia. "Jangan sampai kamu lagi-lagi ngatur parkir semrawut kayak kemarin." "Mengerti?" Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu. Event besok akan jadi panggung besar untuk membuka semuanya. Aku mengulang kalimat itu dalam pikiranku berulang kali sepanjang malam. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang menemukan kebenaran. Apakah yang pernah kucintai itu mencintaiku karena aku, atau karena topeng keberhasilanku? Esoknya, suasana gedung kantor penuh hiasan. Spanduk besar tergantung di lobi bertuliskan, "Peluncuran produk baru dan apresiasi karyawan terbaik." Itu acaraku. Acaranya perusahaan yang kudirikan dengan kerja keras selama 5 tahun terakhir. Tapi pagi ini, aku tetap berdiri di luar, dengan rompi parkir yang sama, dan wajah yang sengaja tak kutata rapi. Sementara itu, Alia melenggang masuk dengan gaun biru tua yang elegan, ditemani Vira yang tak kalah glamor. Mereka berdua tanpa percaya diri, bercampur rasa bangga, karena kabarnya Alia termasuk kandidat untuk penghargaan karyawan terbaik sore ini. Aku menyaksikan semuanya dari balik helm dan senyum tipis. Tapi sesuatu yang tak kuprediksi terjadi. Dira datang. Tak seperti biasanya, kali ini ia memakai blus putih dan celana bahan, terlihat lebih dewasa dan, entah kenapa, lebih tenang. Dia berdiri di sampingku dan berkata pelan, "Aku tahu kamu akan masuk ke dalam nanti." Aku terkejut. "Kamu tahu?" Dira tersenyum. "Aku nggak tahu kamu siapa. Tapi aku tahu kamu bukan cuma tukang parkir. Dan aku harap, kamu tetap jadi Mas Ray yang aku kenal. Bukan jadi orang yang keras karena sakit hati." Kata-katanya menghantam tepat di dadaku. Tapi sebelum aku bisa menjawab, pengeras suara di dalam gedung mulai terdengar memanggil nama. "Kita sambut Direktur Utama kita tercinta, Tuan R." Aku menatap ke dalam. Semua mata mulai mengarah ke pintu utama. Ini saatnya. Aku melepas rompi parkir itu. Membersihkan wajahku sebisanya. Lalu berjalan masuk, perlahan, di tengah ratusan pasang mata yang awalnya bingung, lalu berubah menjadi tercengang. Alia berdiri. Tangannya refleks menutup mulut. Matanya membelalak. Vira bahkan hampir menjatuhkan cangkir kopi yang dipegangnya. Langkahku berhenti tepat di panggung kecil di tengah ruangan. Aku mengambil mikrofon, menatap seluruh hadirin, lalu berkata, "Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga pada mereka yang, tanpa sadar, mengajarkan aku cara membedakan mana cinta yang tulus, dan mana cinta yang hanya memandang dari balik kaca mobil."
Ruangan hening. Bahkan napas pun seolah tertahan. Alia berjalan maju. Raihan, kamu itu? Aku menatapnya, tersenyum pelan. Tukang parkir langgananmu. Yang kamu hina minggu lalu. Air muka Alia langsung pucat. Dia tergagap. Aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku menghela napas panjang. Karena kalau aku bilang, kamu tak akan pernah jujur menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dira yang berdiri di pojok ruangan tampak menunduk, seolah tak ingin mencuri perhatian. Tapi pandanganku tetap mencari dan menangkap matanya. Dan saat mata kami bertemu, aku tahu. Panggung ini memang dibuat untuk membuka topeng Alia. Tapi ternyata, hatiku lebih tertarik pada seseorang yang tak pernah melihatku sebagai panggung. Melainkan sebagai manusia. Aku berdiri diam sejenak setelah menutup pidato. Sementara semua mata masih tertuju padaku, aku justru mencari satu pandangan. Pandangan yang tak pernah menilaiku dari baju yang kupakai atau jabatan yang kumiliki. Dira. Dia tak bertepuk tangan. Tak bersorak. Hanya menatapku dengan tatapan yang entah kenapa, membuatku merasa tenang. Saat itulah aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk membuktikan harga diriku di depan orang yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Alia masih berdiri di hadapanku, mencoba menahan air mata. Raihan, aku minta maaf. Aku nggak tahu. Sudah, potongku dengan lembut. Permintaan maafmu tidak bisa mengubah caramu memandang orang lain. Mungkin, aku memang perlu menyamar, agar bisa tahu siapa kamu sebenarnya. Alia mundur pelan. Sementara semua yang hadir mulai berbisik-bisik. Aku tak peduli. Aku turun dari panggung dan berjalan melewati kerumunan, lalu berhenti di depan Dira. Aku ingin bicara, kataku. Dira sempat terkejut, tapi mengangguk. Kami keluar dari gedung menuju taman kecil di samping kantor. Suasananya jauh lebih tenang, hanya ada suara angin dan dedaunan. Aku merasa bersalah, kataku pelan. Karena menyamar, karena membuat semua ini jadi sandiwara, dan karena menjadikan kamu bagian dari rencana yang gak kamu tahu. Dira tersenyum samar. Aku gak pernah menyalahkanmu. Kamu berhak mencari tahu mana yang tulus. Tapi aku bingung sekarang, lanjutku. Tujuanku dari awal adalah untuk menunjukkan siapa Alia. Tapi sekarang, aku justru memikirkan kamu. Kamu yang selalu jujur, selalu ramah, dan gak pernah memandang rendah siapapun. Wajah Dira memerah. Dia menunduk. Aku cuma berusaha jadi orang baik. Dan itu cukup membuatku menghentikan semua rencana ini. Kami diam sejenak. Angin sore menyapa lembut. Lalu aku melanjutkan, Dira, kalau kamu tidak keberatan, bisakah kita mulai sesuatu yang baru? Bukan sebagai satpam dan resepsionis. Tapi sebagai Raihan dan Dira. Tanpa penyamaran. Dira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi senyumnya mengembang perlahan. Kalau kamu serius, aku mau coba percaya, katanya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bukan karena dendamku selesai, tapi karena hatiku akhirnya menemukan tempat yang tak butuh sandiwara. Aku benar-benar percaya, itulah akhir dari semua penyamaran ini. Tapi ternyata, itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Besok paginya, saat aku baru sampai kantor, ponselku sudah penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab. Asistenku, Denny, langsung berlari menghampiri dengan wajah panik. Mas Raihan, tolong jangan panik. Tapi berita tentang penyamaran Mas sebagai satpam udah bocor ke media. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku langsung membuka salah satu portal berita yang dikirimkan Denny. CEO muda Raihan Saputra menyamar jadi satpam, ternyata untuk uji calon istri. Itu baru judulnya. Di bawahnya ada foto-fotoku saat memakai seragam satpam, bahkan ada potongan video saat aku memperkenalkan diri di depan seluruh staf. Apa-apaan ini? Gumamku tak percaya. Siapa yang sebarkan? Denny menggeleng. Kami belum tahu. Tapi sepertinya, dari internal kantor. Ada beberapa staf yang diam-diam merekam waktu acara kemarin. Belum sempat aku menenangkan pikiran, suara notifikasi kembali berdentang. Kali ini dari email resmi perusahaan, dan isinya jauh lebih mengejutkan.
Pengunduran diri 3 investor utama. Surat somasi dari Alia. Aku tercekat membaca nama Alia. Dia benar-benar menggugatku, dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelecehan personal. Dia menyalahkan semua kejatuhannya padaku, bisikku lirih. Dira datang tergesa-gesa ke ruanganku. Wajahnya cemas. Aku tahu ini semua bukan rencanamu. Tapi Ray, berita ini udah viral. Nama kamu trending. Banyak yang membelamu, tapi banyak juga yang bilang kamu manipulatif. Aku memejamkan mata sejenak. Dunia yang semalam terasa damai, pagi ini berubah menjadi medan perang. Dira, aku takut semua ini menghancurkan bukan cuma citraku, tapi juga kamu. Dira menggeleng cepat. Aku nggak peduli. Asal kamu jujur, aku akan tetap di sisimu. Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku tahu ini akan jadi pertarungan panjang. Aku harus melindungi diriku, perusahaanku, dan orang-orang yang masih percaya padaku, termasuk Dira. Dan satu pertanyaan terbesar kini menggantung di udara. Siapa yang membocorkan penyamaranku ke media? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku, seolah menjadi dentuman gendang perang yang tak kunjung reda. Aku mengumpulkan tim kepercayaanku, hanya orang-orang yang sudah bersamaku sejak awal membangun perusahaan ini. Tapi bahkan di antara mereka, aku tak bisa memastikan siapa yang benar-benar bisa kupercaya sekarang. Semua akses video internal sudah aku cek, kata Denny dengan wajah tegang. Dan, ada satu yang menarik, Mas. Dia menampilkan rekaman CCTV ruangan tempat digelarnya acara pengakuanku sebagai pemilik perusahaan. Terlihat seorang staf berdiri di belakang kerumunan, dengan ponsel diarahkan ke depan, tepat ke arahku. Namanya Kevin. Tim kreatif, ujar Denny. Aku mengerutkan dahi. Kevin bukan nama yang asing, tapi dia juga bukan orang yang terlalu dekat denganku. Tak ada alasan pribadi, setahuku, untuk menjatuhkanku. Namun yang membuat dadaku sesak adalah saat aku melihat siapa yang berdiri di sebelah Kevin dalam rekaman itu. Alia. Tubuhku menegang. Denny melirikku. Mas, saya juga baru tahu kalau Kevin dulunya kerja freelance untuk Alia. Di agensi milik keluarganya. Aku mematung. Selama ini aku kira Alia hanya kecewa, ternyata dia dendam. Dan mungkin, bahkan sejak awal, hubungan kami adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Atau, mungkin egonya tak bisa menerima kenyataan bahwa ia dipermainkan. Aku berdiri dari kursi. Aku harus bicara langsung dengan Alia. Dira menahanku saat aku hendak keluar. Ray, jangan lakukan itu dalam keadaan emosional. Kita bisa selesaikan ini secara hukum. Aku menatapnya. Ini bukan cuma soal hukum, Dira. Ini soal harga diri. Soal kebenaran. Dan akhirnya aku bertemu Alia di salah satu kafe langganannya, tempat yang dulu sering kami datangi saat masih bersama. Tapi kali ini, wajahnya tak menyambutku dengan senyum. Ia hanya menatap dingin, angkuh. Aku harap kamu suka kejutan kecil dariku, Ray, ucapnya sambil mengaduk kopi. Kamu yang menyebarkan videonya ke media? Bukan aku. Tapi seseorang yang peduli dengan kebenaran. Kebenaran macam apa yang kamu maksud? Alia menatapku tajam. Bahwa kamu itu pembohong. Kamu mempermalukanku di depan umum hanya demi, apa? Ngetes aku? Apa aku binatang peliharaanmu? Suaranya meninggi. Beberapa orang mulai memperhatikan. Tapi aku tak gentar. Aku hanya ingin tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Alia tertawa sinis. Terlambat. Kamu udah kehilangan semuanya, Ray. Termasuk aku. Aku menatapnya. Kalau orang seperti kamu bisa lepas dari hidupku, mungkin itu bukan kehilangan, Alia. Tapi penyelamatan. Dan saat aku pergi dari sana, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini belum selesai, tapi aku tahu siapa musuhnya sekarang. Dan sejak hari itu, aku tak lagi bertarung dengan asumsi. Aku mulai melangkah dengan kepastian. Alia bukan sekadar mantan tunangan. Ia adalah bagian dari masa laluku yang kini memilih menjadi duri di masa depanku. Tapi aku tak bisa membiarkannya menang. Tidak setelah semua yang aku bangun dengan susah payah. Denny datang dengan kabar baru. Mas Ray, beberapa investor menarik diri setelah berita penyamaran itu menyebar.
saham kita juga mulai goyah. Aku mengangguk. Sudah kuduga. Tapi itu artinya, kita harus bergerak cepat sebelum semuanya runtuh. Aku memanggil seluruh kepala divisi dan menggelar rapat darurat. Aku berdiri di hadapan mereka, bukan lagi sebagai satpam menyamar, tapi sebagai Ray Ardian, pemilik perusahaan yang tak akan lari dari tanggung jawab. Aku tahu banyak dari kalian merasa dikhianati oleh penyamaranku. Tapi izinkan aku menjelaskan kenapa aku melakukannya, kataku dengan suara tegas namun tenang. Beberapa wajah terlihat canggung, sebagian lagi menunduk. Tapi aku lanjutkan. Aku menyamar bukan untuk mempermainkan siapapun. Tapi aku ingin tahu seperti apa suasana kerja yang sebenarnya, tanpa manipulasi, tanpa kepalsuan. Dan yang paling penting, aku ingin menemukan seseorang yang bisa jadi pendamping hidupku, yang mencintaiku apa adanya. Keheningan menguasai ruangan. Lalu Dira angkat bicara. Dan sebagai orang yang paling sering melihat Mas Ray di balik penyamarannya, aku bisa bersaksi, dia tidak main-main. Bahkan dia berjuang lebih keras daripada siapapun. Tatapan beberapa orang mulai melunak. Tapi satu kejutan belum berakhir. Seorang wanita parubaya dari Departemen Legal berdiri. Mas Ray, maaf jika saya lancang, tapi ada satu hal yang mungkin perlu Anda tahu. Aku mengernyit. Apa itu? Dia menyerahkan dokumen ke meja. Perusahaan agensi milik keluarga Alia ternyata sedang dalam masalah finansial berat. Mereka butuh investor baru untuk menyelamatkan asetnya. Aku membaca cepat dokumen itu. Mataku membelalak. Jadi semua ini bukan hanya soal dendam pribadi, tapi strategi bisnis? Dia mengangguk. Dan satu lagi, agensi itu sudah menjalin komunikasi dengan beberapa investor kita. Hatiku tercekat. Ini bukan lagi urusan cinta. Ini sudah menjadi sabotase terang-terangan. Aku menutup dokumen itu dengan napas berat. Baik. Kalau dia menganggap ini permainan, aku akan main sampai akhir. Tapi kali ini, dengan cara yang tak terduga. Dan malam itu, aku kembali menulis rencana. Sebuah rencana untuk merebut kembali bukan hanya nama baikku, tapi juga masa depanku. Kupandangi layar laptopku hingga larut malam, menyusun langkah demi langkah, sebab ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembuktian. Aku tahu Alia tak bergerak sendiri. Ia menggandeng beberapa mantan kolega yang kecewa saat aku memutuskan untuk menyamar. Mereka membentuk opini, menyebarkan narasi, dan memperlemah kepercayaan di dalam perusahaan. Tapi aku masih punya satu kartu terakhir. Satu kebenaran yang belum aku buka, tentang siapa Dira sebenarnya. Pagi itu, aku meminta Dira menemuiku secara pribadi di ruanganku. Aku ingin kamu ikut ke rapat investor hari ini, kataku. Dira terlihat ragu. Tapi Mas Ray, aku cuma HR. Aku bukan bagian dari board. Aku tersenyum. Kamu bukan cuma HR. Kamu satu-satunya orang yang percaya padaku dari awal, bahkan saat kamu nggak tahu aku siapa. Dan sekarang, aku butuh kamu di sisiku. Dira mengangguk pelan. Wajahnya tegang, tapi ada cahaya keyakinan di matanya. Rapat hari itu bukan rapat biasa. Aku tahu beberapa investor yang hadir sudah condong pada Alia. Dan rumor telah menyebar seperti racun. Aku berdiri di depan layar proyektor, memperlihatkan grafik kejatuhan saham, lalu menampilkan data penyebabnya. Semua mata memperhatikanku dalam diam. Ini bukan semata karena penyamaran yang aku lakukan. Ini terjadi karena ada pihak eksternal yang memanipulasi citra perusahaan dari dalam. Lalu aku menekan tombol. Muncul rekaman CCTV dari salah satu pertemuan rahasia. Di sana, Alia berbicara dengan seorang eksekutif yang dulu pernah kutolak karena terlibat kasus etika. Ruangan mendadak gempar. Ini bukan hanya serangan pribadi. Ini sabotase. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, Dira berdiri. Aku juga ingin bicara. Nama saya Dira Sasmita. Dan saya di sini bukan cuma sebagai HR, tapi juga sebagai salah satu pemegang saham minoritas sejak almarhum ayah saya bekerja di sini. Aku terkejut. Mataku menatap Dira lekat-lekat. Dia melanjutkan dengan suara lantang, aku percaya pada Mas Ray bukan karena dia pemilik perusahaan. Tapi karena selama ini dia yang paling jujur, paling tulus, dan paling peduli pada apa yang kami alami sebagai karyawan. Aku memilih berdiri di sisi yang benar, dan aku yakin banyak dari kita juga ingin hal yang sama.
Para investor mulai berdiskusi. Beberapa bahkan terlihat mengangguk. Dan saat itu juga, satu persatu mereka menyatakan tetap mendukungku. Aku menghela napas pelan. Tapi belum sempat merayakan kemenangan kecil ini, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Kamu pikir ini sudah selesai? Lihat siapa yang datang ke kantormu sekarang. Aku berdiri, berlari keluar ruang rapat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan di lobi utama, berdirilah seseorang yang tak pernah aku duga akan muncul kembali. Ibuku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Dan di belakangnya, berdiri Alia dengan senyum tipis. Kita belum selesai, Ray. Kamu belum tahu rahasia terbesarnya, ucap Alia. Hatiku mencelos. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa ibuku, sosok yang paling aku percaya, datang bersama wanita yang mencoba menghancurkanku? Aku berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Mata ibuku menatapku tajam, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kecewa yang tak terucapkan. Bu, kenapa ibu datang bersamanya? Tanyaku lirih. Ibu menghela napas panjang, lalu menatap Alia dengan pandangan kosong. Karena ibu harus menyampaikan sesuatu, Ray, sesuatu yang sudah ibu sembunyikan terlalu lama. Alia melipat tangan di depan dada, seperti sudah menanti saat ini sejak lama. Silakan, Tante. Biar Ray tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku menatap ibu. Perasaanku kacau. Dan kalimat berikutnya meruntuhkan seluruh dinding kepercayaan yang selama ini kupertahankan. Alia adalah saudara tirimu. Dunia seperti berhenti berputar. Suara di sekitarku seolah menghilang. Apa? Maksud ibu? Suaraku bergetar. Ibu menunduk. Ayahmu, semasa mudanya pernah melakukan kesalahan. Dia punya hubungan dengan seorang perempuan, sebelum menikah dengan ibu. Alia adalah anak dari hubungan itu. Aku mundur selangkah, dadaku sesak. Selama ini, orang yang berusaha menghancurkanku, adalah darah dagingku sendiri? Alia menatapku dengan senyum getir. Lucu ya, Ray. Selama ini kamu berdiri di atas segalanya, merasa paling layak, paling hebat. Padahal, warisan itu seharusnya bukan milikmu seorang. Aku masih tak bisa berkata apa-apa. Dan kamu tahu kenapa aku marah? Alia melanjutkan. Bukan cuma karena kamu menyamar. Tapi karena kamu bahkan gak pernah tahu aku ada. Seolah aku ini cuma debu yang bisa kamu sapu dari keluarga ini. Ibu mulai menangis. Ibu juga baru tahu, Ray, baru setelah ayahmu meninggal. Dan ibu takut kamu tak bisa menerimanya. Aku mengalihkan pandangan ke Dira, yang kini berdiri membeku di sampingku. Matanya juga memerah. Ray, bisiknya, kamu baik-baik saja? Aku menatapnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu harus menjawab apa. Tidak, Dira. Aku tidak baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen sendirian. Langit penuh awan, dan suara kota seperti gema dari pikiranku yang kusut. Alia saudara tiriku. Dan semua yang terjadi, ternyata punya akar yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menghadapi semuanya. Aku tak bisa lari. Tak lagi. Jika aku ingin memperbaiki hidupku, keluargaku, dan mempertahankan perusahaan ini, maka aku harus membuka semua luka, semua kebenaran, dan berdiri di atasnya, bukan menguburnya. Aku mengambil ponsel, dan menghubungi seseorang yang mungkin punya jawaban lebih dalam dari semuanya. Pak Joko, besok saya ingin bicara. Tentang masa lalu ayah. Dan tentang Alia. Besok adalah hari penentu. Tapi malam ini, aku menoleh ke arah Dira yang datang membawa 2 cangkir teh hangat. Dia tak berkata apa-apa. Tapi dia duduk di sampingku, dan memegang tanganku erat-erat. Dan mungkin, dalam hening malam yang paling kacau sekalipun, kehangatan seperti itulah yang paling kubutuhkan. Namun malam itu terlalu singkat untuk menenangkan luka yang terbuka begitu dalam. Pagi harinya, aku sudah berdiri di ruang kerja Pak Joko, mantan sekretaris ayah sekaligus orang yang paling tahu seluk-beluk masa lalu keluargaku. Terima kasih sudah datang, Pak, kataku pelan. Pak Joko menatapku dengan mata tua yang lelah. Saya tahu hari ini pasti akan datang, Ray.
Dan saya sudah lama menyiapkan ini. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam laci. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen tua, surat-surat, foto, dan satu catatan tangan ayahku sendiri. Aku membacanya satu persatu dengan napas tercekat. Ayah tahu tentang Alia. Bahkan, dia berniat mewariskan sebagian saham perusahaan kepadanya, tapi tidak pernah terlaksana karena takut menghancurkan keluarga. Kenapa semua ini disembunyikan? Tanyaku dengan suara serak. Pak Joko menarik napas panjang. Karena kebenaran kadang lebih menakutkan daripada kebohongan yang terlihat rapi. Aku menggenggam dokumen itu erat-erat. Kini semua semakin jelas. Alia tak hanya marah karena dendam, tapi karena merasa diabaikan sejak lahir. Karena dunia menolaknya sejak ia membuka mata. Dan aku adalah simbol dari ketidakadilan itu. Tapi kalau aku terus membalas luka dengan kemarahan, aku tak akan pernah bisa memulihkan semuanya. Sore itu, aku berdiri di ruang rapat utama. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini meledak, aku meminta Alia hadir sebagai perwakilan. Terima kasih sudah datang, ucapku saat dia masuk dengan wajah waspada. Aku tidak datang untuk berdamai, Ray. Kalau itu yang kamu pikirkan. Aku tidak memintamu berdamai. Tapi aku ingin mulai bicara sebagai saudara. Alia tertawa getir. Kata yang indah. Tapi kamu pikir semua bisa beres dengan kata-kata? Aku mengangguk pelan. Tidak. Tapi semua perbaikan harus dimulai dari keberanian mengakui kesalahan. Aku menyerahkan dokumen dari Pak Joko ke tangannya. Dia membuka pelan, membaca, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, ayah memang tahu aku ada. Aku mengangguk. Dan aku akan memperbaiki semuanya. Termasuk memberikan hakmu. Bukan karena terpaksa. Tapi karena itu yang seharusnya. Alia menatapku lama. Mungkin masih ada benci, kecewa, dan luka yang belum sembuh. Tapi setidaknya, kali ini, tak ada lagi kebohongan di antara kami. Aku belum bisa percaya sepenuhnya, Ray, katanya jujur. Tak apa. Aku pun masih belajar untuk percaya padamu. Tapi mungkin, kita bisa mulai dari sini. Malamnya, aku kembali ke apartemen. Dira sedang menyiram tanaman di balkon, tampak tenang. Aku sudah bicara dengan Alia, kataku sambil duduk di dekatnya. Dia menoleh. Bagaimana hasilnya? Aku gak tahu ini akan selesai secepat itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kita tidak saling membenci. Dira tersenyum. Kadang, yang kita butuhkan bukan kemenangan, tapi keberanian untuk menyentuh luka. Aku tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit damai. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena masih ada satu hal yang belum kuhadapi, masa laluku dengan Dira, dan alasan kenapa dia dulu hampir membatalkan pernikahan kami. Dan mungkin, luka yang kutinggalkan di hatinya jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Alia memang perlahan menemukan titik damai. Tapi hati ini masih bertanya-tanya tentang Dira. Tentang luka yang tak pernah dia ucapkan. Tentang alasan di balik matanya yang sering sembunyikan kecewa, meski bibirnya selalu tersenyum. Akhirnya aku mendekatinya, duduk di ujung tempat tidur. Dira baru saja selesai menata bantal dan menutup buku bacaan. Dira? Dia menoleh, wajahnya lembut. Iya? Aku mau tanya satu hal. Tapi tolong jawab dengan jujur. Dia mengangguk pelan. Apa alasan sebenarnya kamu dulu hampir membatalkan pernikahan kita? Dira terdiam. Lama. Dan saat dia membuka mulut, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan yang takut terdengar. Aku merasa kamu gak benar-benar memilihku, Ray. Aku terkejut. Apa maksudmu? Dia menarik napas dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Selama masa persiapan pernikahan, kamu seperti menjalani semua ini karena kewajiban. Kamu sibuk, kamu dingin, kamu bahkan gak pernah nanya soal gaun yang kupilih, makanan yang kupesan, atau bahkan tentang undangan kita. Aku merasa, aku ini cuma bagian dari rencana besar hidupmu. Bukan orang yang kamu cintai. Hatiku seperti ditusuk. Dira mengalihkan pandangan, tapi air matanya tetap jatuh. Lalu,
beberapa hari sebelum pernikahan, aku dengar kabar dari teman lama bahwa kamu masih bertemu dengan mantanmu. Aku gak tahu itu kebetulan atau enggak, tapi rasanya seperti dunia runtuh di depan mata. Aku memejamkan mata, mengingat hari-hari itu. Aku memang sempat bertemu Livia untuk membahas masa lalu dan menutup semuanya dengan baik. Tapi aku salah, aku tidak cerita pada Dira. Dan diamku adalah pengkhianatan paling menyakitkan baginya. Aku gak pernah selingkuh, Dir. Tapi aku tahu diamku waktu itu menyakiti kamu, kataku lirih. Dira mengangguk pelan. Aku tahu kamu gak selingkuh. Tapi aku juga tahu, saat itu, hatiku hancur. Aku menggenggam tangannya. Kenapa kamu tetap menikah denganku? Dia tersenyum tipis, meski air matanya masih jatuh. Karena pada akhirnya, aku lebih percaya pada hatiku daripada rasa sakitku. Dan hatiku bilang, kamu akan berubah. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menangis di pelukannya. Bukan karena lemah. Tapi karena akhirnya aku sadar, cinta bukan tentang siapa yang paling benar. Tapi siapa yang paling bertahan dalam luka dan memilih tetap tinggal. Dan Dira, sudah melakukan itu sejak lama. Kini giliranku membuktikan bahwa dia tak pernah salah memilih. Sejak malam itu, aku melihat Dira dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri yang tinggal di rumah dan menungguku pulang. Bukan sebagai wanita kuat yang selalu tampak tenang. Tapi sebagai manusia yang selama ini diam-diam berjuang menjaga sesuatu, yang bahkan aku sendiri sempat abaikan. Luka yang dia simpan rapat-rapat, ternyata menjadi jembatan yang menguatkan kami. Anehnya, setelah semua pengakuan dan air mata itu, rumah terasa jauh lebih hangat. Kami mulai tertawa lebih sering. Saling menatap tanpa canggung. Bahkan menyentuh tanpa alasan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Cara Dira menyiapkan sarapanku, meski aku sering tak menyentuhnya. Cara dia memandangi wajahku diam-diam saat aku berpura-pura sibuk dengan ponsel. Dan yang paling menyesakan, cara dia diam, saat hatinya ingin bicara. Suatu pagi, aku mendekatinya yang sedang menyiram tanaman. Dir. Iya? Aku pengen aja kamu liburan. Gak usah jauh-jauh. Yang penting cuma kita berdua. Dia menoleh, tampak terkejut. Liburan? Aku mengangguk. Aku sadar selama ini kamu banyak diam bukan karena kamu gak peduli. Tapi karena kamu takut menyakiti hatiku. Dan aku terlalu sibuk menjaga egoku. Dia menunduk, menahan senyum. Jadi, ini hadiah karena aku kuat ya? Aku mendekat, menggenggam tangannya. Ini bukan hadiah. Ini awal yang baru. Dan saat aku melihat mata Dira hari itu, aku tahu. Luka yang sempat ada di antara kami bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Terkadang, Tuhan memang tidak langsung menyatukan dua hati yang sempurna. Tapi Dia membiarkan kita saling melukai, agar kita belajar cara mencintai yang sebenarnya. Dan aku bersyukur, lukaku bersumber dari wanita yang tetap memilihku meski tahu aku tak sempurna. Dira yang tetap memilihku meski tahu aku tak sempurna. Sekarang justru pergi tanpa satupun kata. Pagi itu, aku bangun dengan semangat baru. Di kepalaku sudah terbayang itinerari singkat untuk liburan berdua. Aku ingin menebus semua diamku dengan waktu, perhatian, dan cinta. Tapi begitu aku turun ke ruang tamu, ada yang ganjil. Rumah sepi. Terlalu sepi. Tak ada aroma kopi seperti biasa. Tak ada suara keran mengalir dari dapur. Tak ada Dira. Aku memanggil namanya. Tak ada jawaban. Kekhawatiran mulai merambat. Aku menuju kamar, mengecek isi lemari. Bajunya masih lengkap. Dompetnya masih ada. Tapi ponselnya hilang. Di meja kerja kecil di dekat jendela, aku melihat secari kertas. Tulisan tangannya. Aku cuma butuh waktu sebentar. Jangan cari aku. Aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Tapi aku butuh berdamai dengan diriku sendiri. Tanganku gemetar. Isi surat itu bukan kemarahan. Bukan juga perpisahan. Tapi justru yang paling menakutkan, ketidakpastian. Kenapa sekarang? Saat semuanya sudah mulai membaik? Saat aku akhirnya menyadari betapa berartinya dia?
Saat aku siap menyerahkan seluruh hatiku untuknya, aku mencari kemana-mana. Aku hubungi semua orang. Bahkan kakaknya pun bilang, Dira hanya bilang ingin menenangkan diri. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap malam, aku tidur di sofa, berharap terdengar suara kunci berputar di pintu. Tiap pagi, aku menunggu langkah kakinya di lantai. Tiap sore, aku tatap pintu gerbang, menanti sosoknya muncul. Tapi hari demi hari berlalu, dan Dira tetap menghilang. Tiba-tiba aku sadar. Baru sekarang aku merasakan betul rasa sakit yang dulu mungkin sering Dira rasakan dalam diamnya. Rasa kehilangan, saat orang yang kau cinta masih bernapas, tapi tak bisa kau peluk. Rasa khawatir, saat orang yang paling kau jaga justru menjauh, untuk alasan yang tak kau tahu. Dan kini, hatiku sendiri yang tertinggal di tengah jalan. Berdarah, bertanya, dan belum tentu akan menemukan jawabannya. Hari keempat sejak Dira menghilang. Hari keempat aku menunggu tanpa kepastian. Hari keempat aku merasa menjadi pria paling bodoh yang pernah membiarkan cinta sejatinya pergi begitu saja. Sore itu, hujan turun deras. Aku tetap berdiri di depan pagar rumah, tanpa jas hujan, tanpa payung. Entah kenapa aku merasa Dira akan kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis. Bukan karena marah, bukan karena kalah, tapi karena terlalu mencintai seseorang yang mungkin tak akan kembali. Sampai akhirnya, sebuah taksi berhenti tepat di depan rumah. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Pintu terbuka pelan. Dira turun dengan wajah lelah, dan mata sembab. Dia memandangku dari kejauhan, tubuhnya menggigil, tapi matanya tetap kuat menatapku. Aku tak bisa menahan langkahku. Aku berlari menujunya, tanpa peduli hujan menghantam tubuhku sekujur. Dan saat jarak kami tinggal satu langkah, aku berhenti. Kenapa kembali? Tanyaku lirih, suaraku nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Dira menghela napas. Karena kamu tetap di situ. Menungguku. Tidak mencari, tidak memaksa. Tapi menunggu, dan itu lebih dari cukup untuk membuatku yakin. Mataku memanas. Bibirku gemetar. Aku pikir kamu pergi selamanya. Aku pikir juga begitu, katanya pelan. Tapi diam-diam, aku tahu, aku tak bisa benar-benar jauh dari kamu. Bahkan setelah semua luka, semua keraguan, dan semua ujian. Kami hanya berdiri di sana, dalam diam, dalam basah, dalam pelukan jarak yang tak lagi ada. Dan saat tanganku menyentuh pipinya, saat matanya menatapku penuh kejujuran, aku tahu. Tuhan belum selesai dengan cerita kami. Hari itu, aku tak lagi ragu. Aku berhenti menyamar. Aku berhenti menguji. Karena cinta sejati bukan tentang permainan, tapi tentang keberanian memperjuangkan dan memeluk, apapun wujud dan kekurangannya. 2 minggu setelah hari itu, di hadapan keluarga kecil dan teman-teman terdekat, aku berdiri di pelaminan dengan wanita yang pernah menghina tukang parkir, tanpa tahu bahwa pria itu adalah calon suaminya sendiri. Dan sekarang, dia adalah istri sahku. Dan aku adalah pria yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati tak butuh pengakuan besar, cukup hati yang tak pernah pergi, walau disakiti. Tamat.